Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, kita akan bersama-sama mendengarkan ajaran Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persajian makanan kepada yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih
memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baru saja kita mohon bimbingan dari Buddha Amitabha di dalam janjinya. Buddha Amitabha yang ke-18, beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga bahagiaku. Sudah menjadi tujuan dan harapan setiap umat maupun setiap orang beragama. Hidup bahagia, sejahtera, panjang umur, kalau mati masuk surga. Demikian pula tanpa kecuali almarhumah pun setelah meninggal punya harapan masuk alam bahagia, alam surga. Demikian pula keluarga yang ditinggalkan mempunyai pengharapan yang sama agar orang tua kita masuk alam bahagia. Janji Buddha Amitabha itu tentunya sebuah harapan bagi kita umat Buddha, khususnya dalam tradisi Sukawati, tradisi Mahayana. Kita bersama-sama telah membaca, memohon berkah pelindungan Buddha Amitabha. Yakinlah kebaikan-kebaikan yang dimiliki beliau, keyakinan yang dimiliki beliau dan kita semua akan segera mengantarkan arwah beliau menuju alam bahagia. Di samping rasa bakti dan sujud, kita aturkan dengan sebuah doa. Tadi telah dibimbing keluarga untuk mempersembahkan saji-sajian makanan. Sekalipun secara fisik, secara kentara kelihatan, makanan itu tetap utuh. Yang 5 tetap 5. Kemudian minuman, makanan maupun kue-kue juga tetap tidak tetel. Namun tetap ada nilai manfaatnya bagi almarhumah yang meninggal. Apa manfaatnya? Yang meninggal merasa bahagia. Sekalipun saya telah meninggalkan keluarga, saya tetap dilayani oleh anak-anakku. Saya tetap diperhatikan oleh anak-anakku. Saya tetap diperlakukan seperti ketika saya masih hidup. Pelakuan pelayanan dari anak-anak itulah yang akan membentuk kondisi bahagia arwah. Kondisi bahagia arwah inilah yang mendukungnya dengan karma baiknya sendiri untuk kelahiran-kelahiran di alam-alam bahagia. Kemudian juga di samping makanan kita bisa lihat bunga, ya, atau kembang di atas peti jenazah. Itu bukan sekedar agar sedap dipandang, agar indah dipandang,
namun sebuah ikatan emosional antara yang hidup dengan yang meninggal. Seorang anak dengan seorang mamah, sekalipun mamah telah tiada meninggalkan keluarga, saya tetap menjaga ikatan emosional sampai kapanpun. Maka kembang atau bunga itu sering dipakai oleh keluarga untuk ke kuburan dengan menabur bunga. Artinya saya tetap menjalin ikatan emosional dengan keluarga yang telah tiada. Namun di kalangan agama Buddha, bunga mempunyai makna tersendiri sebagai simbol ketidakkekalan, ketidakabadian. Bunga yang asli, kentara sekali, kelihatan sekali perubahannya, mengingatkan kepada kita yang melihat, mengingatkan kepada beliau bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang tidak kekal adanya. Perubahannya kentara sekali. Dipetik masih seger, besok pagi, besok sore sudah layu. Kehidupan yang dijalani manusia juga seperti itu. Kita lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Agar keluarga yang ditinggalkan tidak larut dalam kesedihan, penderitaan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai, segera bisa menerima hukum kesunyatan, hukum kebenaran ini tanpa kecuali orang tua kita yang kita cintai, tanpa kecuali ya kita bersama-sama menyadari hukum ketidakkekalan itu, hukum semesta alam, mau tidak mau harus menerima. Selama kita melawan, tidak setuju, pasti kita akan menjadi korban penderitaan karena kita tidak selaras dengan hukum-hukum alam ini. Di samping yang saya jelaskan tadi, di samping rumah, di samping peti jenazah, kita bisa melihat rumah yang megah dan mewah. Ya. Ini ada sebuah cerita rumah megah dan mewah ini. Apakah betul yang dikirimi almarhumah itu nanti akan bisa menempati rumah sebagus semewah seperti gambaran ini? Ada sebuah cerita, ada seorang biku yang bernama Biku Moggallana. Biku Moggallana ini mempunyai kemampuan bisa pergi ke alam surga. Setelah di alam surga melihat rumah megah, mewah, dan belum berpenghuni, masih kosong. Karena penasaran, kemudian turun ke dunia, tanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha, ketika saya pergi ke surga, saya melihat rumah megah dan mewah, namun masih kosong. Milik siapakah itu? Kemudian Sang Buddha mengatakan, karena bisa melihat dengan kewastikitaan dengan Sang Buddha mengatakan, rumah itu rumah yang bernama seseorang yang bernama Nandia. Sekalipun dia belum meninggal, karena dia rajin tekun menjalankan amal, ya, tekun menjalankan kebaikan di dunia ini, di surga sudah tercipta rumah megah dan mewah. Jadi kebajikan-kebajikan yang dimiliki oleh seseorang di dunia ini itu sudah menghasilkan pahala kebajikan, antara lain fasilitas kehidupan di alam sana yang sangat lengkap sekali. Alangkah bahagianya putra-putri yang ditinggalkan apabila almarhumah benar-benar dengan kebajikan yang dimiliki bisa mengantarkan beliau di alam-alam bahagia, alam surga yang mempunyai fasilitas kehidupan seperti gambaran yang kita kirim ini. Yang pertama, rumah itu sebuah doa dan harapan dari putra-putri beliau yang masih hidup. Yang kedua, rumah itu sebagai simbol agar beliau tidak melekat karena besok akan dibakar. Dengan dibakar seolah-olah dibawakan. Apa yang dipunyai di dunia ini sudah dibawakan, jangan melekat mah, sudah tak bawakan semua. Fasilitas-fasilitas kehidupan, apa-apa yang pernah dipunyai. Ini yang kedua. Yang ketiga, tadi kita bersama-sama menghormati. Menghormati artinya kita menghormati warisan buah karya dari orang tua kita. Sepeninggal orang tua, jangan jadikan alat warisan untuk tidak rukun, tidak harmonis di antara anak-anak. Kalau kita sampai tidak rukun, artinya kita tidak menghormati warisan dari orang tua. Kembangkanlah, jangan berpikir warisan orang tua itu untuk dijual. Justru dikembangkan lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Itulah anak yang berbakti kepada orang tua. Penghormatan yang tertinggi tentunya bukan penghormatan secara fisik karyana, namun sebuah praktek pesan-pesan moral yang pernah diberikan beliau untuk anak-anaknya.
Kita ucapkan selamat jalan almarhumah, semoga jalan yang toli terang dan lapang, dan keluarga segera bisa mengikhlaskan dan merelakanmu. Ditinggal kematian seorang mamah, ditinggal kematian orang tua, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Pada mulanya kita memang sulit untuk menerima, susah untuk menerima hukum kematian ini. Semoga melalui proses penyadaran bahwa segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, segera bisa menerima dan mengikhlaskan kepergian beliau. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita berdiri, kita mengakhiri pembawaan doa malam terakhir ini dengan menghormat, dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo